rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Omongan presiden kok gini amat ya. Sekelas presiden ngomong ngawur seperti ini, ya Allah, ya Rabbi, Gusti Nu Agung, Nu Pangasih, Nu Penyayang. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, semenjak Pilpres 2024 kurang lebih sampai sekarang, sebenarnya saya pribadi sudah jarang-jarang ingin mereaction apa-apa yang terjadi di negeri ini. Apakah itu yang berkaitan dengan urusan agama ataupun juga urusan bangsa. Hanya sekali dua kali yang saya lakukan, karena memang begini, jujur saya sudah malas sebenarnya ikut mereaction, ikut ngomong, ikut membahas segala sesuatu yang sedang viral, yang berkaitan dengan urusan agama, urusan negara. Tapi kok dilihat-lihat bangsa ini kok semakin ngaco ya, gitu kan. Bahkan sampai sekelas pemimpinnya aja seperti ini. Bahkan ini bukan yang pertama kalau bagi saya. Ini adalah sebuah ungkapan yang nyeleneh yang tidak pantas keluar dari mulut seorang pemimpin negara. Cuman kita fokus bahas yang ini aja dulu. Dan kalau saya ada mood, ya saya bahas yang lainnya lah, gitu insya Allah. Karena terus terang dari semenjak 2024 ini saya termasuk orang yang sangat geli sekali, sebenarnya getek gitu kalau kata orang Sunda mah. Getek, pengen bahas, pengen mereaction. Bahkan kalau bisa pengen mencaci maki gitu, kalau nggak inget dosa mah. Astagfirullah, tadi nasib. Udah akhir zamannya sedulur. Jadi begini, si presiden ini yang sudah kita dengar omongannya tadi di depan mengatakan kurang lebih bahwasanya rakyat ini tidak bermimpi untuk kaya raya. Cukup rakyat ini meminta hidup layak, makan cukup gitu kan. Secara manusiawi saudara, ucapan seperti ini sebenarnya bisa diketawakan oleh orang-orang yang otaknya waras, otaknya normal, seperti itu. Karena secara manusiawi, ini sudah gambaran umum, manusia mana sih yang tidak ingin kaya raya, gitu kan. Makanya sungguh lucu jika ada orang yang ngomong rakyat tidak bermimpi untuk kaya raya, gitu. Yang nggak boleh itu, hartanya, statusnya kaya raya, tapi hatinya miskin. Makanya sedikit saya bahas. Saya kalau berdoa sama Allah, di antara doa saya, ya Allah, mugi Gusti maparin beunghar hate, beunghar harta, itu pikeun bekal ibadah, taat ke Allah. Ini yang berkaitan dengan urusan harta kekayaan ya. Jadi saya pribadi minta kaya hati dulu, lalu minta kaya harta. Karena kalau kaya harta miskin hati bahaya, hartanya justru akan menjerumuskan dia terhadap azab Allah. Seperti itu. Makanya saya minta kaya hati, kaya harta. Nah di sana kan ada kaya harta. Kenapa nih? Karena syariatnya ketika kita sudah kaya hati, lalu Allah memberikan kita kaya harta. Syariatnya harta itu bisa kita gunakan untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita memiliki harta lebih dan kita sudah memiliki modal kaya hati, kita bisa berbagi dengan orang lain. Gitu. Saya suka apa yang namanya tuh? Bahkan sampai menangis ketika melihat konten-konten kreator yang menyisihkan sebagian hartanya membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu kadang saya bukan sekali dua kali sampai menjatuhkan air mata. Saya suka ngomong, kapan ya Allah saya dititipi oleh Engkau harta yang banyak? Asal saya kaya hati dulu ya Allah, baru kaya harta. Agar selain untuk syariatnya mencukupi kebutuhan kita untuk bekal hidup terkhusus dalam urusan ibadah, juga kita bisa berbagi dengan orang lain. Ilaha gitu, mencek sunnah nama orang bisa ngawur-ngawur duit memere ke batur gitu. Pengen saya juga
Makanya rakyat mana ini yang disebut oleh beliau ini? Rakyat yang mana sih yang nggak ingin kaya raya? Yang hanya gak apa-apa, yang penting hidup layak. Astagfirullah. Terlepas kita ditakdirkan oleh Allah memiliki harta yang banyak ataupun tidak, ya itu mah kita harus nerima qada dan qadar dari Allah. Tapi kalau ngomongin mimpi, keinginan, itu orang mana sih yang kepingin kaya harta secara umum, apalagi manusia biasa, gitu. Seperti itu. Ya kalaupun seandainya ada satu orang dua orang yang nggak butuh harta, ya mungkin sah-sah saja, mungkin ada-ada aja, gitu. Tapi secara global, saya yakin kebanyakan orang dominan secara umum tidak mungkin ada orang yang nggak pingin kaya raya seperti itu. Coba sedulur, pantas gak seorang pemimpin negara mengucapkan ucapan seperti itu? Ya Allah, ya Rabbi, saya tidak akan menyoroti kebijakan-kebijakan atau ucapan-ucapan yang ngawur, gitu kan, dari beliau semuanya. Biar fokus satu-satu sajalah, gitu. Nanti kalau saya ada mood, namun purun itu etage aingnya, gitu. Kok aing dibahas bisa kalian kabeh lah. Aing getek tadi mah teu purun ngomongna naon, tapi di Bandungan teh kok beuki ararane gitunya zaman ayeuna teh, gitu. Baheula ngomong salah tuh ngomong salah, sakam sok pusing bingung gini, nggak Bandunganana gitu. Jalma zaman ayeuna kok kieu amat itu. Ya Allah, ya Rabbi. Terakhir penutup dari saya, doa yang sama. Ini saya berani bersumpah demi Allah, ini sering saya ucapkan dulu ketika Pilpres 2024. Bahkan setelah ada pengumuman siapa pemenangnya. Menang hasil jujur atau enggak jujurnya saya enggak ngomong ya, silakanlah, hakikatnya Allah yang tahu, gitu kan. Begini saudara, doa saya selalu sama. Semenjak dari Pilpres 2024, saya akan selalu mendoakan siapapun kalian yang memilih 02 dulu, yaitu Prabowo Gibran, saya doakan kalian disatu golongkan oleh Allah di dunia dan di akhirat bebarengan lah. Sok, gitunya. Pan eta teh pilihan mararaneh lin, eta 58%, pilihan mararaneh lin, mun heueuh teh 58% teh nyaho walau alamnya. Allah nu uninga. Doa urang muga-muga ku Allah diijabah. Siapapun kalian yang dulu memilih 02, saya doakan semoga kalian disatu golongkan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Nggak perlu takut dengan doa saya. Kalau kalian yakin bahwa orang yang kalian pilih adalah orang jujur, orang benar, pemimpin yang amanah, nggak perlu takut, karena berarti ketika ada doa dari orang-orang seperti saya agar kalian disatu golongkan di dunia dan di akhirat, itu kan. Seandainya kita ngomong akhirat saja, kalian kan menganggap pemimpin yang kalian pilih ini adalah orang jujur, orang amanah yang cinta kepada rakyatnya, gitu kan. Berarti kan dia akan menjadi ahli surga, selamat dunia dan akhirat. Berarti kalian juga ikut dong sama selamat dunia dan akhirat, seperti itu. Kecuali kalau kenapa kalian mesti marah? Karena begini saudara, dulu ada yang marah gitu, kok gitu amat. Nah, kenapa mesti marah? Doa saya itu bukan doa yang buruk. Saya nggak pernah mendoakan sebuah kalian doa sumpah serapah, nggak ada. Saya mendoakan kalian yang memilih 02, semoga Allah golongkan dunia dan akhirat, disatu golongkan dengan Prabowo Gibrannya, itunya. Tah sakitu we doa ti saya mah. Pokona meureun kaya lagi mau dicabut doa aing mah. Itunya didoakeun, tanggung jawab dunia akhirat. Karena satu poin lagi, ingat, di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang lepas dari apa-apa yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memilih seorang pemimpin. Apalagi jika kalian seandainya memilih pemimpin hasil karena amplop, misal. Ini bukan ngomongin 02. Mau siapapun itu, mau 01, 02, 03, mau pemilihan gubernur, mau pemilihan anggota DPRD, DPR. Jika kalian memilih karena dikasih amplop misalnya, kasih sembako misalnya, itu udah jelas-jelas ya KKN. Itu udah jelas itu money politik. Udah jelas itu hal yang sangat diharamkan oleh agama. Maka apapun yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, jika dia dolim, maka dosanya akan kalian tanggung juga. Seperti itu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh si pemimpin tersebut, mau siapapun itu, kita lebarkan, nggak usah ngomong hanya 02, kita lebarkan gitu. Siapapun kalian yang memilih mereka, lalu mereka membuat kedoliman, dan kalian memilih pemimpin bukan karena hasil istikharah, minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk sama ulama yang lurus, ulama ukrawi, bukan ulama al-pulusin wal amplopin wal proposalin gitu. Apalagi kalian dikasih amplop, kalian kasih sembako, maka dosa apapun yang dilakukan oleh si pemimpin tersebut
terkhusus dalam urusan kebijakannya dalam memimpin rakyat, maka kalian akan tanggung juga dosanya. Silahkan. Kita doa ti aing mah pokoknya sakit tuh pokoknya namanya kita didoakan bisa aja sing sagolongan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan saudara-saudara yang nonton video ini yuk aminkan, bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Moga-moga diijabah ku Allah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.